Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ikhwani wa akhwati fillah jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghentikan kita untuk bersyukur. Tidak ada yang menghentikan kita untuk beribadah kecuali kematian. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kamu kepada Allah, kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ikhwani wa akhwati fillah, saya ingin mengajak para jamaah sekalian pada majelis yang berkah ini, di taman surga ini, membahas tema antara ibadah dan tawakal. Ketahuilah, ketika manusia mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, namun tidak semua diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit yang diberi taufik oleh Allah sehingga menemukan jalan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup di dunia ini. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan bahwa kebahagiaan itu dapat diraih melalui jalan zikir. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang dan bahagia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang makna zikir, kata beliau, zikir itu surga. Kalau orang tidak memahami zikir, maka dia tidak akan pernah merasakan surga. Bukan hanya surga dunia, bukan hanya surga akhirat, bahkan surga dunia. Lalu beliau mengatakan, di dunia ada surga. Siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Surga yang dimaksud, surga dunia yang dimaksud adalah zikir kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan zikir? Yang dimaksud dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ma'rifatullah wa mahabbatuh wa ta'atuh. Zikir kepada Allah artinya mengenal Allah. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir, karena majelis ilmu membahas tentang sifat Allah, nama Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, menukil dan mengutip pendapat para ulama, yang mana ujung daripada ilmu adalah zikir, mengenal Allah Azza wa Jalla. Al-Quran disebut oleh Allah zikir karena melalui Al-Quran kita bisa mendapatkan data tentang Allah Jalla wa Ala. Allah katakan, kitabun wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan zikir agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, yaitu zikir, dan kami pula yang akan menjaganya. Kenapa Al-Quran disebut zikir? Karena Al-Quran dengan kita mempelajarinya, mentadaburinya, akan membuat kita semakin mengenal Allah Azza wa Jalla. Apa ujung mengenal Allah? Cinta. Makanya ilmu agama yang berkah adalah ilmu yang membuat seorang hamba takut kepada Allah. Allah berfirman, inna ma yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang mufassir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, mengomentari firman Allah Jalla wa Ala tersebut, beliau mengatakan, kafa bi khasyatillah ilma. Orang yang berilmu itu hakikatnya adalah orang yang takut kepada Allah.
Jadi kita belajar agama tujuannya mengenal Allah dan cinta kepada Allah. Tapi indikator keberkahan ilmu, di mana kita on the track dengan kita belajar, lalu kita sedang berjalan menuju cinta dan taat kepada Allah, indikatornya adalah takut. Jadi kita kalau ingin mencintai Allah, kita harus takut dulu kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya tidak ada perintah di Al-Quran, dari Allah Jalla wa'ala, perintah untuk mencintai, nggak ada. Tidak ada hadis Rasulullah SAW di mana kita memberi perintah untuk mencintai Allah. Karena orang tidak mungkin tiba-tiba cinta. Ada proses. Salah satu proses cinta kepada Allah, salah satu sebab kita jatuh cinta kepada Allah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali ayat yang menyuruh kita takut kepada Allah. Wa khafuni fala takhafuhum wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepada aku. Fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian hanya kepadaku. Wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kalian takut. Banyak sekali. Kenapa? Karena dengan kita takut kepada Allah, maka akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena cinta terkait dengan kenikmatan ibadah. Adapun takut mencegah kita dari apa yang diharamkan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati ibadah kalau kita tidak meninggalkan apa yang dibenci dan dilarang Allah Jalla wa'ala. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ditanya, apa bedanya takut kepada Allah dengan cinta kepada Allah? Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-khawfu yata'allaqu bil af'al wal mahabbatu tata'allaqu bil dzat wal ladzat. Takut kepada Allah terkait dengan kontrol terhadap perilaku kita. Jadi kita tidak akan punya rem untuk mencegah diri kita di perbuatan yang haram kalau kita tidak takut pada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, kita bisa menghentikan diri kita dari apa yang diharamkan Allah, baru kita bicara bagaimana khusyuk dalam ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah, menikmati ibadah khusyuk. Makanya kenapa kita susah menikmati ibadah, menikmati salat, menikmati baca Quran, menikmati zikir, menikmati ibadah yang lain. Karena kita adalah orang-orang yang kurang takut kepada Allah. Karena kita bisa menikmati ibadah kalau sudah ada rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah ini para jamaah. Kembali kepada tema kita. Antara ibadah dan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Dua ibadah itu disebut oleh Allah dalam surah yang paling utama di Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami bertawakal. Di situ dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, ketika quddimal maf'ul 'alal fa'il, ketika didahulukan objek daripada subjek, hada yadullu 'alal hasr, artinya pengkhususan. Iyyaka, iyyaka. Di situ objeknya Allah. Lalu na'budu, predikat dan subjek diakhirkan. Berarti menunjukkan kita hanya beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, berarti kita hanya bertawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kenapa Allah menyebutkan dua hal tadi? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Qal al-ibadatu ghayah wal tawakkalu wasilah. Ibadah itu tujuan, sementara tawakal itu sarana. Jadi kenapa kita belum bisa menghambakan diri kepada Allah dengan baik dan sempurna? Karena ada masalah pada tawakal kita kepada Allah Jalla fi'ula. Selama tawakal kita bermasalah, selama itu ibadah kita pun tidak akan pernah sempurna. Kita tidak akan bisa menghambakan diri kepada Allah Jalla fi'ula dengan baik. Kuncinya ada di tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu tawakal? Bagaimana kita bisa menghadirkan tawakal dengan baik dan sempurna? Mengikuti Nabi SAW dan sunnahnya. Alladzi la yattabi' sunnata Rasulillah la yatawakkal Allah. Orang yang hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, orang hidupnya tidak di bawah naungan sunnah Nabi SAW, dia tidak akan bertawakal. Karena manusia yang paling bertawakal kepada Allah Nabi Muhammad SAW, setelahnya sahabat Rasulullah.
Makanya Allah menyuruh kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik. Allah berfirman, "Fattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah beliau, semoga kalian mendapatkan hidayah. Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat Rasulullah karena mereka adalah orang yang paling bertawakal. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslih jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang berpaling ya dari petunjuk setelah jelas baginya, ya, dan menyelisih Rasul dan menyelisih jalan sahabat Rasulullah, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling dan kami akan jerumuskan dia ke neraka jahanam. Kalau tidak wajib mengikuti Nabi dan sahabat dalam beragama, dalam bertawakal, gak mungkin Allah mengancam kita dengan neraka. Wa nuslihi jahannam. Berarti mengikuti Nabi bukan pilihan tapi kewajiban. Kenapa? Karena cara bertawakal adalah dengan mengikuti Nabi SAW. Makanya lihat tawakal kita, memprihatinkan. Karena hidup kita jauh dari cahaya sunnah, jauh dari cahaya tuntunan Nabi SAW. Dari akidah kita, ibadah kita, muamalah, akhlak. Karena korelasi antara tawakal dengan ibadah sangat kuat sekali. Tadi dikatakan oleh Syekhul Islam, tawakal itu sarana, jalan, media, sosilatun ila ghaya. Dialah yang akan mengantarkan kita kepada ibadah. Koreksi dulu ibadah kita, tawakal kita, baru kita bicara ibadah. Perbaiki, evaluasi tawakal kita kepada Allah Jalla fi'ula sebelum kita memperbaiki dan mengevaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwatal iman, orang yang bertawakal dengan benar, orang yang mengikuti Nabi SAW, pasti dia bertawakal. Tidak bisa dan jangan pernah dipisahkan antara mengikuti Nabi dengan tawakal. Semakin kita mengikuti Nabi SAW, maka kita akan semakin bertawakal pada Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwatah, apakah kita memahami apa itu hakikat tawakal? Hakikat tawakal kepada Allah artinya memohon pertolongan kepada Allah. Semakin lemah tawakal kita, semakin jauh hidup kita dari tuntunan Nabi, artinya tawakal kita lemah. Artinya semakin jauh kita dari pertolongan Allah. Makanya lihat Al-Quran, Al-Fatihah. Allah ungkapkan tawakal dengan kata isti'anah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikat tawakal isti'anah, meminta tolong kepada Allah. Kenapa kita harus tawakal? Karena kita harus meminta tolong kepada Allah. Karena kita harus tahu diri. Kita ini makhluk yang syarat dengan kelemahan. Dan Nabi menjelaskan kelemahan kita sebagai manusia. Apa kata Nabi alaihissalam dalam doa istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lam wa la alam wa taqdir wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku memohon pilihan yang terbaik darimu ya Allah. Karena aku tidak tahu, aku bodoh, engkau maha mengetahui ya Allah. Lihat, lemah. Kita tidak tahu yang terbaik bagi diri kita. Hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Wa taqdir wa la aqdir, engkau maha mampu sementara aku lemah. Jadi kita wajib bertawakal kepada Allah karena kita bodoh dan karena kita lemah. Kecuali kita sudah kuat, kecuali kita sudah alim, maha mengetahui seperti Allah, boleh tidak tawakal. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah bodoh dan lemah, dan kita harus sadar berarti tawakal itu kebutuhan. Apa itu tawakal kepada Allah Jalla wa'ala? Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, demikian pula Syekh Muhammad SAW rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ibtida', beliau mengatakan ada 4 rukun tawakal yang harus ditegakkan bagi orang yang bertawakal dengan benar. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Yang pertama adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati hanya kepada Allah.
Menyandarkan hati hanya kepada Allah. Mengharapkan segala sesuatu dari apa yang telah kita rencanakan hanya kepada Allah. Boleh kita berikhtiar sebaik mungkin, tetapi hati tetap terarah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tawakal itu amal qalb. Tawakal itu amalan hati, jangan salah. Jangan salah persepsi. At-tawakkulu amal qalb. Tawakal itu amalan hati, bukan amalan fisik. Itu implikasinya, itu follow up-nya. Tapi sebagaimana syukur amalan hati, tawakal amalan hati. Jadi orang jangan bertawakal tapi hatinya ke dokter kalau lagi sakit, ke alat medis kalau lagi sakit, ke bos, ke atasan, ke uang, ke dunia. Anda tidak bertawakal. Ya ikhwatal iman, i'lamu anna tawakkul amal qalb. Tawakal itu amalan hati, bukan amalan lisan, bukan amalan fisik. Percuma kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Percuma kita ya ikhtiar, insyaallah saya bertawakal kepada Allah, tapi hatinya kepada makhluk. Makanya kata Ibnu Qayyim Allah, orang itu berhasil walaupun ikhtiarnya mungkin tidak maksimal. Dia mendekati keberhasilan karena tawakalnya dengan hati. Karena tawakalnya dengan hati. Seandainya seorang bertawakal kepada Allah dengan hatinya, bayangkan burung itu punya apa? Punya kemampuan yang terbatas, skill apa lagi? Tapi apa kata Nabi alaihissalam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr la razaqakum kama turzuqut tayr taghdu khimasan wa turhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki seekor burung berangkat dari sarang dalam keadaan perutnya kosong, taghdu khimasa, perut kosong. Dia terbang kemana nggak tahu. Ada makanan yang bisa dia bawa, yang dia makan, kemudian dia bawa untuk anak-anaknya kemana, di mana nggak tahu. Tapi dia tawakal dengan hati. Hatinya tawakal. Allah tidak akan pernah salah dengan rezeki, dengan pembagian rezekinya. Setiap makhluk sudah dijamin dengan rezekinya masing-masing. Dengan kekuatan itu burung terbang, pulang bawa makanan. Kita manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak kemampuannya, jauh lebih bagus skillnya, kok kita tidak bisa tawakal dengan hati? Para jamaah sekalian, bagaimana cara tawakal dengan hati? Cara tawakal dengan hati, yang pertama, jangan sedikit pun kita berharap pada makhluk. Ketika kita na'ti bil akbi akwal asbabid dunia, kata Ibnu Qayyim, pertama, untuk bertawakal dengan hati, jangan kita arahkan hati kepada makhluk meskipun kita sedang mengambil sebab terbaik. Contoh kata beliau, kita sakit, lalu kita datang ke dokter, profesor, dokter, dia ahlinya ahli. Kita datang di hadapan dia, lalu dia tanya, dalam rangka berdiagnosis penyakit kita. Bahkan dia berada di rumah sakit internasional dengan alat yang canggih dan lengkap. Kita datang di hadapan dia bertanya, apa keluhannya Pak? Keluhannya ini. Ingat, jaga hati. Jangan kita mengarahkan, oh saya ini udah depan saya profesor ini. Bukan hanya ahli jantung, bahkan lebih subnya. Saya, keluhan jantung saya, tetap hanya Allah yang menyembuhkan. Ini dok, saya keluhannya sering berdebar, sementara saya tidak tahu sebabnya apa, padahal masalah tidak ada. Tapi setiap saat, pada saat kerja, pada saat saya beraktivitas, tidak ada apa-apa. Tidak lelah, tidak capek, tapi berdebar jantung kuat sekali. Oke, apalagi keluhannya kadang lemas. Jaga hati. Silakan curhat, tapi hati ilallah, tetap ke Allah Jalla wa'ala. Lalu dia menulis resep dokter. Ah, ini dok, pasti ngasih obat yang paten. Tidak boleh hati ke obat. Itu tawakal yang pertama dengan hati. Yang kedua, Syekhul Islam mengatakan, coba lihat tuan Nabi di doa istikharah. Apa kata beliau? Waqdur li al khair haitsu kan. Ya Allah, aku siap menerima takdir apapun yang Engkau tetapkan. Karena saya yakin ya Allah, takdir yang Kau tetapkan adalah yang terbaik.
Jadi, tawakal dengan hati, kata Syekhul Islam. Siapkan dengan hati sebelum ikhtiar. Apapun ikhtiar kita, dalam hal apapun, jadi sebelum berikhtiar, hati sudah siap. Sudah yakin bahwa apapun nanti yang akan kita terima hasilnya, saya yakin itu yang terbaik. Waqdurli al-khairu haitsu kan. Ya Allah, tetapkan yang terbaik bagiku ya Allah. Masalah tawakal terjadi kenapa? Kita ikhtiar, setelah menerima hasil, kok begini ya Allah? Karena dari awal sudah salah settingan hatinya. Harusnya sudah siap. Apa ikhtiar apa? Ikhtiar keturunan, nikah dengan perempuan. Ikhtiar pekerjaan, dengan segala kita, dengan gelar kita, dengan segala skill kita, apapun ikhtiar. Tapi hati sudah harus menerima. Dari awal. Kemudian, makanya kata Syekhul Islam, al-maqdur yaktanifu amron. Takdir itu diliputi oleh, diapit oleh dua perkara. Al-amru qabla wal amru ba'da. Yaitu perkara sebelum takdir dan perkara sesudah takdir. Perkara sebelum takdir, kata Syekhul Islam, biqabuli, siap menerima. Karena pasti apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Siapan hati itu lebih penting. Bukan hanya fisik, bukannya rencana. Hati sudah harus siap. Selama kita beriman, apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Ya ikhwatal iman. Ya ikhwatal iman, Ibnu Qayyim mengatakan, apapun yang Allah takdirkan walaupun pahit, Allah takdirkan dengan rahmat. Selama yang menerima takdir buruk itu adalah orang beriman. Kenapa Allah selalu menjadikan semua takdir, bahkan yang buruk sekalipun itu adalah rahmat? Karena Allah terhadap hambanya yang beriman lebih sayang kepada mereka daripada ibu kandung kita. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, apakah ibu itu sayang kepada anaknya? Ya Rasulullah, tidak ada ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Kata Allah, kata Nabi alaihissalam, dia tunjuk ke langit jarinya, Allah arham bi ibadi min hadi waladiya. Ingat wahai sahabatku, ketika kalian menyangkal bahwa ibu itu tidak mungkin tidak sayang, pasti sayang sama anaknya, ingat, Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Selama kita beriman. Makanya kalau kita ingin disayang Allah, jangan tinggalkan iman. Apalagi ketergantungan kita kepada Allah di akhirat lebih besar. Di dunia mungkin kita bisa berkelit, bisa menghindar, tapi kalau sudah meninggal, nasib kita Allah yang menentukan. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita boleh pensiun dari pekerjaan, kita boleh berhenti dari apapun, tapi tidak boleh berhenti beriman. Iman itu modal utama kita, terutama di akhirat. Makanya Allah bilang, pesan saya satu, wala tamutunna, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu iman. Kalau kita sudah punya iman, semua menentukan. Semua nasib kita di akhirat ditentukan oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwatal iman. Jadi rukun tawakal yang pertama, menyandarkan hati hanya kepada Allah. Yang kedua, ya, rukun tawakal yang kedua, sebagian disebutkan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, adalah bi'akhdil al-masalih, ya, wadaf'il madar. Ikhtiar yang kita lakukan harus lebih besar maslahatnya. Contoh, misalnya begini, saya mau menikah. Sudahlah, kalau bicara menikah, yang penting cantiknya dulu lah. Yang penting tampannya dulu. Kalaupun agama kan bisa proses. Apa benar ditawakal? Ya ikhwata, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membentuk akhlak, mengarahkan seorang yang dari awam, kalau dia manut, kalau dia mudah, orangnya fleksibel, bagaimana kalau dia orang yang ngeyel? Tidak mudah mendidik wanita awam, tidak mudah meminta suami awam untuk kembali kepada Allah, tidak mudah. Itu teori yang mudah, tapi praktiknya sulit. Jadi kalau ada alasan kita ingin berumah tangga, yang penting cantiknya dulu, mapannya dulu, tampannya dulu, adapun agama nanti ngikut. Apakah itu suatu pilihan, ikhtiar yang lebih banyak maslahatnya? Lah, lebih banyak mudaratnya. Terutama kata ulama, ketika wanita memilih pasang hidupnya yang hanya bermodalkan tampan dan mapan, tapi tidak ada agamanya. Karena bagi wanita pernikahan itu perbudakan, artinya dia diperbudak oleh suaminya. Karena dia bukan pemimpin, dia anak buah.
Makanya kalau kita ingin memiliki rumah tangga yang betul-betul ikhtiar dalam rangka tawakal, apa kata Nabi? Fadfar taribat fadfar bidadi dari beda. Pertama, kriteria utama saya untuk menikah harus kuat agama dan akhlaknya dulu. Pertama agama dulu, nggak boleh, tidak bisa ditawar itu. Makanya Nabi SAW berkata, tunkahul mar'atu li arba' limaliha, wali jamaliha, wali maliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidadi din. Wanita itu dinikahi karena empat kriteria, karena cantiknya, karena hartanya, karena keluarganya, karena agamanya. Lalu Nabi mengatakan, pastikan dahulukan yang ada agamanya. Karena di situ kalau ada agama, maka di situ ada pertolongan Allah. Ada pertolongan Allah Jalla wa Ala. Banyak sekali masalah rumah tangga semakin besar, semakin sulit untuk diatasi, dicari solusinya karena tidak ada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan yang berumah tangga ini seorang doktor, istrinya doktor, tapi tidak ketemu. Seorang yang sama-sama ilmunya tinggi, tapi tidak ketemu, akhirnya cerai. Kenapa? Karena tidak ada taufik dari Allah. Orang itu diberi pertolongan dan taufik karena agama. Makanya ketika kita ingin berumah tangga yang sakinah, tapi tidak ada agama di situ, berarti kita sedang tidak berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Ingat, ikhtiar yang kita lakukan harus lebih besar maslahatnya. Yang ketiga, harus total. Termasuk perkara yang kita kuasai. Jangan hanya yang tidak kita ketahui, yang tidak kita kuasai, kita serahkan. Saya serahkan pada Allah. Saya nggak ngerti masalah pendidikan anak, ya saya serahkanlah kepada ahlinya. Saya tawakal. Tapi untuk masalah keuangan, oh nggak bisa. 1 tambah 1 bagi saya 2. Kalau anak 5, gaji cuma 5 juta, nggak cukup. Anda tawakal, salah Anda. Bukan begitu tawakal. Total semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan hitung-hitungan manusia, hitung pada Allah. Selama kita bertakwa, rezeki itu akan ada. Begitu cara tawakal. Total. Ya Allah, saya gaji, kalau dihitung tidak sesuai kebutuhan. Selama Engkau janji ya Allah, selama aku bertakwa, menjalankan semua perintahmu, meninggalkan semua laranganmu ya Allah, rezeki itu akan ikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Aku yakin dengan janjimu ya Allah. Tawakal. Total semuanya. Saya ngerti keuangan. Saya gaji 5 juta, anak 5, semakin besar, semakin bengkak biaya. Mungkin saya dapat sampingan dari mana? Saya kerja di kantor. Mungkin lembur, dihitung ujung-ujungnya mungkin gak ketemu. Ya Allah, saya tawakal. Pasrah ya Allah. Saya ngerti keuangan, saya ahli, ya, akuntansi, apapun, saya tidak mengatakan tidak mungkin tidak cukup. Ya Allah, aku serahkan urusan rezeki anakku kepadamu ya Allah. Itu maknanya. Jadi harus total, termasuk yang kita kuasai. Kemudian apa lagi? Ya, yang berikutnya adalah kata Syekh Utsaimin, ba'al ma'afil asbabil lati amarallahu biha, yang terakhir. Cara kita berikhtiar harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita melakukan ikhtiar tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam mendidik anak misalnya. Kata ulama, sebab terbaik mendidik anak yang membuat kita sukses 2. Jangan kita abaikan 2 hal ini. Pertama, doa. Walaupun istri kita soleha betul, bercadar sekalipun, walaupun istri kita sudah ngajinya bertahun-tahun, kita juga sudah ngaji, belum tentu anak kita soleh-soleha. Selama kita tidak memaksimalkan doa kepada Allah. Doa itu sebab terbaik para jamaah. Nabi Nuh kurang apa doanya, tapi anaknya kafir. Apakah kelalaian Nabi Nuh dalam mendidik? Tidak. Nabi Nuh seorang rasul yang didikannya pasti berkualitas. Tapi anaknya nihil iman. Jadi kita belajar dari situ. Kita banyak berdoa, walaupun kita bodoh, walaupun kita awam, walaupun kita jauh dari Nabi Nuh. Maka doa yang mendekatkan kita kepada kebaikan dan kemaslahatan. Doa terus. Makanya Allah suguhkan, bayangkan, sampai doa khusus Allah kasih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah.
Wajrubni wa bani an na'budal asnam. Bayangkan doa-doa itu doa minta anak dan istri yang baik loh. Sampai Allah kasih. Allah suguhkan doa khusus minta anak soleh. Berarti doa sebab terbaik. Yang kedua apa? Keteladanan. Kita orang tua tidak hanya diminta mengajarkan, tapi memberi contoh. Allah sebutkan dua itu dalam surah Al-Quranul Karim. Allah katakan, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Rabbana hablana waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku sebagai imam. Maksudnya panutan. Jadi dua sebab. Nah, ketika kita mendidik anak, jangan keluar dari contoh Rasulullah. Jangan keluar dari contoh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Kata Nabi alaihissalam, jangan pernah kamu nyuruh anakmu sholat kalau dia berumur 7 tahun. Kalau belum berumur 7 tahun. Ada orang terlalu semangat, seorang ayah. Saya pernah ketemu di daerah Ben Hill. Waktu itu bulan puasa, kajian. Saya bilang, Pak, anaknya puasa Ustaz. Anak saya dari TK puasa. Saya hadiahin. Dek, kalau kamu sampai sebulan penuh puasa, ayah kasih hadiah. Pak, saya bilang itu benar cara mendidik. Oh insya Allah Ustaz, saya tuh orangnya gak mau anak saya jauh dari ibadah. Saya bilang, Pak benar tidak Bapak sudah suruh anak puasa padahal masih TK? Salahnya di mana Ustaz? Pak, keberhasilan itu karena ketika tawakal kepada Allah dengan benar. Tawakal dengan benar itu ketika kita mengikuti Nabi alaihissalam. Nabi itu, sekarang saya tanya Pak, lebih penting mana sholat sama puasa Ramadan? Bahkan puasa saja tidak lebih penting daripada zakat. Puasa itu rukun Islam yang keempat. Sholat yang kedua. Bapak pernah dengar hadis, kata Nabi alaihissalam, jangan suruh anakmu sholat kalau belum berumur 7 tahun. Ini puasa Pak. Anak Bapak 7 tahun belum? Belum. Jangan. Mau kenapa? Nggak boleh. Kita ditolong Allah. Kita bisa mendidik anak berhasil karena pertolongan Allah. Bukan karena kita orang tua yang mendidik, mengajarkan. Pak, Nabi Nuh kurang apa? Sampai anaknya tidak mau ikut naik bahtera beliau. Lalu beliau mengatakan, ya ibni, irkam ma'ana. Nah, ayo nak naik kapal. Bersama, karena banjir akan terjadi melanda seluruh dunia. Karena banjir zaman Nabi Nuh seluruh dunia, sebumi, sampai menenggelamkan gunung. Bukan hanya banjir lokal. Makanya kata ulama, lihat surah tafsir surah Nuh, Nabi Nuh itu bapak manusia kedua. Karena kita ini termasuk keturunan Nabi Nuh loh, yang naik bahtera. Kambing, sapi, kerbau, semua binatang ada, rusa itu ada di Pak. Jadi binatang sekarang itu adalah keturunan binatang yang naik bahtera Nabi Nuh. Jadi kita ini keturunan yang naik kapal dan bahtera Nabi Nuh. Makanya beliau katakan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi anaknya diajak naik gak mau. Kenapa? Apakah kurang doa beliau? Itu menunjukkan yang menentukan hidayah manusia Allah, bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya para jemaah sekalian, dalam mendidik ikhtiar apapun, jangan bergeser dari tuntunan Nabi. Ketika kita bergeser dari cara Rasulullah SAW berikhtiar, akan membuat usaha kita cenderung gagal. Karena tawakal itu sarana, tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Kalau sudah tawakal benar, maka Allah mudahkan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ibadah? Terakhir, ibadah adalah kata ulama salaf, ghayatul dhulma wa ghayatul mahabbah. Perpaduan antara cinta dan taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang cinta tapi tidak taat, dia tidak ibadah. Ada orang taat tapi tidak cinta. Mungkin dia sholat tapi tidak ada rasa cintanya kepada Allah, tidak ada rasa khusyuknya, tidak ada rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak ibadah. Ibadah itu cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sajikan bermanfaat. Karena waktunya tadi jam 11 kurang 5 menit, sekarang sudah jam 1 ya, atau masih ada 2 menit lagi. Ini kelebihan 2 menit. Bagi ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup langsung. Silakan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silakan jamaah. Kira-kira ada yang mau diskusikan atau ditanya, atau sudah jelas semua? Sudah jelas ya? Alhamdulillah, berarti sudah jelas
Sudah pada paham dan pada pintar semua, alhamdulillah. Atau saya yang nanya? Ya, saya tanya, siapa Tuhanmu? Pertanyaan dalam kubur dong. Baik, saya kira cukup jelas ya, alhamdulillah. Banyak faedah yang bisa dipetik dari hari ini tentang ibadah tawakal. Baru paham tentang tawakal itu apa? Bahwa dia yang menentukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ibadah kita betul-betul benar, sesuai dengan apa yang sampaikan tadi, rukunnya juga harus tegakkan, maka insya Allah dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, dan ujung daripada ibadah adalah syukur, dan syukurlah yang mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.